Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1154 yang lalu sudah mengungkapkan salah satu sosok paling penting dalam dunia One Piece, yaitu Kapten Rocks di Xebec. Dia merupakan bajak laut legendaris, kapten dari para Yonko di masa lalu. Pada kemunculannya di chapter 1154 yang lalu, Rocks ada di Elbaf dan dia mengatakan ingin bertemu dengan Raja Halard. Sepertinya ini adalah sebuah pertemuan penting yang akan sangat berpengaruh dalam cerita ke depannya. Melanjutkan cerita di chapter 1155 mendatang, chapter bisa dimulai dengan meneruskan percakapan Rocks dengan Loki. Ketika mendengar pertanyaan Rocks, Loki tidak langsung menjawab. Bukan karena tak tahu jawabannya, tapi karena Loki dapat merasakan aura kekuatan Rocks. Ini bisa jadi adalah pertemuan awal yang membuat Loki jadi mengagumi Rocks. Setelah beberapa saat, Loki mulai sadar untuk menjawab pertanyaan Rocks. Dia mengatakan bahwa ini memanglah Elbaf dan Raja Halard ada di sini. Lebih dari itu, Loki mengatakan bahwa dia adalah anak sang raja dan dia bisa membantu Rocks untuk bertemu dengan ayahnya. Nah, Rocks pun dengan senang hati menerima bantuan dari Loki. Mereka berjalan menuju istana. Dalam perjalanan, Loki bertanya siapa Rocks sebenarnya dan untuk apa bertemu dengan ayahnya. Mendengar pertanyaan itu, Shiki merespon. Dia bisa memperingatkan Loki untuk tidak banyak bertanya karena suasana hati Kapten Rocks tidak sedang baik-baik saja. Namun Stacy yang memperhatikan Loki menjawab pertanyaan bocah raksasa itu bahwa Rocks adalah raja di Pulau Hachinosu dan dia datang ke sini untuk bekerja sama dengan bangsa Elbaf. Tsurugi pun mengingatkan Stacy untuk tidak banyak bicara. Tak lama kemudian mereka sampai di istana. Halard yang melihat Rocks jadi cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Rocks akan datang ke Elbaf. Sementara itu, Rocks mengatakan jika Raja Elbaf itu telah berhutang budi kepadanya. Karena berkat insiden yang dilakukan oleh Rocks, Halard bisa pergi dari Reverie. Ya, di chapter lalu sudah terungkap ya jika Rocks mengacau di Reverie hingga berhasil menghabisi salah satu laksamana angkatan laut. Akhirnya Halard pun menerima Rocks dan rekan-rekannya itu sebagai tamu di Elbaf. Mereka dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sementara itu Loki kecil terlihat masih memandangi Rocks dengan penuh kekaguman. Nah, sampai di sini tampaknya Loki sudah mulai keinginan untuk pergi meninggalkan Elbaf dan berlayar bersama Rocks. Karena sejak kecil Loki tak pernah mendapatkan tempat yang layak di hati orang-orang Elbaf. Bahkan keberadaannya disebut sebagai kutukan Elbaf yang dituduh telah membuat pulau raksasa itu jatuh dalam bencana besar. Dengan latar belakang seperti itu, tentu sangat wajar jika Loki punya keinginan untuk berlayar meninggalkan Elbaf. Nah, beberapa waktu berlalu setelah Rocks masuk ke istana dan tiba-tiba bisa terpancar aura bentrokan Hausoku Haki yang kuat dari Kastil Aurus. Nah, itu bisa jadi adalah merupakan bentrokan Hausoku Haki antara Rocks dengan Raja Halard. Di sini sepertinya Rocks meminta Halard untuk menjalin aliansi demi mewujudkan keinginannya, yaitu menjadi Raja Dunia. Ini merupakan mimpi yang sangat besar dan jelas-jelas akan menentang pemerintah dunia yang saat ini sedang berkuasa. Namun seperti yang sudah terungkap di chapter lalu, bahwa mimpi Raja Halard berbeda dengan Rocks. Dia tidak mau menjadi Raja Dunia ataupun menguasai dunia. Halard ingin membuat seluruh raksasa yang ada di dunia hidup dalam harmoni, saling membantu dan saling bekerja sama. Akhirnya, karena tidak terjadi kesepakatan, Rocks dan Halard bisa terlibat dalam sebuah pertarungan singkat. Halard sebagai raksasa terkuat di Elbaf tentu punya kekuatan yang cukup untuk bertarung seimbang dengan Kapten Rocks di Xebec. Lalu di sini Rocks mungkin menyadari ya bahwa dia hanya membawa sedikit personil dan tidak akan dapat mengalahkan Halard beserta seluruh pasukan di Elbaf.
Akhirnya dengan ekspresi sangat kesal, Rox bisa memutuskan untuk pergi dari Elbaf. Selanjutnya dalam perjalanan Rox bisa bertemu dengan Loki. Nah di sini Loki memberanikan diri untuk mengatakan ingin pergi ke lautan bersama Rox. Namun perkataan Loki malah menyulut amarah Rox. Apalagi Loki ini adalah anak Raja Halard, sosok yang sudah membuat Rox sangat kesal. Kemudian seperti yang diceritakan oleh Loki sebelumnya ya, dia berani menantang Rox agar diperbolehkan untuk ikut berlayar. Dan Rox yang sedang kesal terlihat tidak menahan diri. Dia menghajar Loki dengan keras tanpa ampun. Tetapi di sini Rox tidak menghabisi Loki. Sepertinya dia tahu bahwa Pangeran Elbaf itu punya takdir yang besar di masa depan. Akhirnya Rox meninggalkan Loki dengan keadaan terluka parah. Tak lama kemudian Loki bisa ditemukan oleh para prajurit. Mereka tidak menyangka jika ada orang yang bisa menghajar Loki hingga terluka parah seperti itu. Karena sebelumnya tidak ada orang yang dapat melakukan hal itu kepada Loki. Mereka pun membawa Loki kembali ke istana dan memberitahu Raja Halard tentang nasib putranya yang sudah dihajar. Halard pun menyadari jika hanya satu orang yang dapat membuat anaknya babak belur seperti itu. Dia adalah Rox. Namun ketika Loki kembali ke kastil, Rox sudah meninggalkan Elbaf. Hal itu membuat Halard tak bisa membuat perhitungan. Dia hanya bisa memerintahkan para prajurit untuk merawat Loki. Selanjutnya, walaupun sudah dilukai oleh Rox, tapi Loki tetap mengidolakan bajak laut itu. Karena Rox adalah cerminan kebebasan dan simbol kekuatan bagi Loki. Dia pun punya cita-cita untuk pergi ke lautan saat sudah dewasa nantinya. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1155 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!